1. Fabian Ruiz, PSG main cantik di final Piala Dunia antar klub 2025. 2. Chelsea versus PSG final Piala Dunia antar klub 2025 prediksi dan analisis duel seru. 3. 5 fakta menarik Chelsea versus PSG jelang final Piala Dunia antar klub 2025. 4. Krisis ego komitmen di Real Madrid, Mbappe dan Vini Junior disorot. 5. Pujian Gareth Bale untuk PSG, tim tanpa superstar. 1. Fabian Ruiz, PSG main cantik di final Piala Dunia antar klub 2025. Bayangkan tim sepak bola yang bermain dengan keanggunan dan kuat, seperti Paris Saint-Germain, PSG, yang baru saja mencapai final Piala Dunia antar klub 2025. Fabian Ruiz, salah satu pemain kunci PSG, mengatakan bahwa timnya memainkan sepak bola yang benar-benar cantik. Mereka berhasil mencapai final dengan gaya yang sangat impresif. Dalam 6 pertandingan mereka, PSG menang 5 kali dan kalah sekali, dengan total 16 gol dan hanya kebobolan sekali. Mereka juga mencatatkan 5 clean sheet, yang merupakan pencapaian luar biasa. Hanya Botafogo yang berhasil mengalahkan mereka. Pada pertandingan terakhir, PSG mengalahkan Real Madrid dengan skor telak 4-0 di MetLife Stadium, dengan Fabian Ruiz mencetak 2 gol, dan sisanya oleh Ousmane Dembélé dan Gonçalo Ramos. Saya pikir ini salah satu yang terbaik, kalau tidak yang terbaik. Kami baru saja melewati musim yang luar biasa, dan hanya 1 laga lagi untuk menyelesaikannya, kata Fabian Ruiz. Kami memainkan sepak bola yang sangat menarik dan indah, sementara di saat bersamaan tim menunjukkan bahwa mereka ingin menjadi juara di setiap turnamen. Sekarang, PSG akan menghadapi Chelsea di final Piala Dunia antar klub 2025. Pertandingan ini akan berlangsung pada Senin 14 Juli dini hari WIB di MetLife Stadium. But here's where it gets interesting, apakah PSG akan mampu mempertahankan performa mereka dan menjadi juara? Ataukah Chelsea akan menjadi penghalang yang kuat? And this is the part most people miss. PSG memiliki kekuatan tim yang kuat, tetapi Chelsea juga tidak boleh diremehkan. Tanpa ragu, ini akan menjadi pertandingan yang sangat seru. Bagaimana pendapat Anda tentang kemungkinan PSG di final ini? Apakah mereka akan menjadi juara, atau Chelsea yang akan mengambil alih? Berikan pendapat Anda di komentar. 2. Chelsea versus PSG final Piala Dunia antar klub 2025 prediksi dan analisis duel seru. Di berbagai forum olahraga, perbincangan tentang pertandingan antara Chelsea dan Paris Saint-Germain, PSG, dalam Piala Dunia antar klub telah memanas. Namun, butuh diingat bahwa sejarah antara kedua tim ini sangat spesial. Sejak pertama kali bertemu pada Liga Champions tahun 2004, PSG telah memiliki keunggulan tipis namun yang signifikan terhadap Chelsea. Dalam 8 pertemuan sebelumnya, PSG berhasil memukul lebih tinggi 3 kali daripada Chelsea, sementara 2 pertandingan lainnya berakhir imbang. Namun, perbincangan tentang pertandingan final Piala Dunia antar klub 2025 menjadi lebih seru ketika kita mempertimbangkan beberapa fakta menarik. Tidak hanya sejarah yang menunjukkan keunggulan PSG, tetapi juga prestasi terbaru kedua tim. PSG, yang baru saja memenangkan Liga Champions dengan kemenangan yang luar biasa, termasuk menaklukkan Atletico Madrid dengan skor 4-0, Bayern Munich dengan skor 2-0, dan Real Madrid dengan skor yang lebih menggemparkan, yaitu 4-0 di babak semifinal. Ini bukan hanya menggambarkan kehebatan tim PSG, tetapi juga membangkitkan pertanyaan tentang siapa yang benar-benar unggul pada saat itu. Di sisi lain, Chelsea, yang menjuarai Liga Eropa Conference, juga memiliki kemenangan yang signifikan. Namun, apakah kemenangan mereka tersebut cukup untuk menandingi PSG pada pertandingan final ini? Kita harus ingat bahwa PSG sedang dalam momentum yang luar biasa, dengan beberapa pertandingan yang mengesankan. Pertandingan ini akan menjadi tantangan besar bagi Chelsea, terutama jika kita mempertimbangkan statistik terakhir mereka.
PSG tidak pernah kalah melawan Chelsea dalam 4 pertemuan terakhir, dengan 2 kemenangan yang begitu menakjubkan. Apakah Chelsea bisa melawan tren ini dan membuktikan bahwa mereka juga memiliki kemampuan yang sama besar? Sebagai penutup, mari kita bahas satu poin yang mungkin menjadi kontroversial. Bagaimana jika Chelsea bisa menunjukkan kehebatan baru pada saat ini? Apakah PSG benar-benar unggul atau cuma tampak begitu karena beberapa pertandingan yang beruntung? Ajaklah kita semua untuk berbicara dan berbagi pikiran di kolom komentar. Siapakah pemenang yang benar? 3. 5 fakta menarik Chelsea versus PSG jelang final Piala Dunia antar klub 2025. Pertandingan final Piala Dunia antar klub 2025 akan segera berlangsung, dan semua perhatian tertuju pada duel seru antara Chelsea dan Paris Saint-Germain, PSG. Kedua klub Eropa ini akan bertarung memperebutkan gelar juara pada Minggu 14 Juli dini hari waktu Indonesia Barat. Tapi, tahukah Anda bahwa ada beberapa fakta menarik yang patut disimak sebelum pertandingan ini dimulai? Chelsea dan PSG memiliki sejarah yang berbeda dalam turnamen ini. Chelsea telah tampil dalam 2 final sebelumnya, yaitu pada edisi 2012 dan 2021, sedangkan PSG akan tampil dalam final pertama mereka. The Blues memiliki pengalaman yang lebih banyak dalam turnamen ini, namun PSG memiliki keunggulan dalam hal komposisi pemain dan kekompakan. Tapi, PSG memiliki rekor yang sangat impresif dalam Piala Dunia antar klub 2025. Mereka menjadi klub paling produktif dan memiliki pertahanan paling kuat dengan mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 1 gol hingga semifinal. Kemenangan mereka atas Real Madrid dengan skor 4-0 juga menjadi peringatan bagi Chelsea bahwa PSG tidak bisa dianggap remeh. Namun, Chelsea juga memiliki beberapa kelebihan yang patut diperhitungkan. Mereka memiliki pengalaman yang lebih banyak dalam turnamen ini, dan telah mengalahkan beberapa klub kuat seperti Palmeiras dan Fluminense untuk mencapai final. Selain itu, Chelsea juga memiliki rekor yang baik dalam pertandingan melawan PSG, dengan tidak terkalahkan dalam 4 pertandingan terakhir di Liga Champions. Berikut beberapa fakta menarik lainnya jelang pertandingan Chelsea versus PSG. 1. PSG memiliki rekor yang sangat impresif dalam Piala Dunia antar klub 2025, dengan mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 1 gol hingga semifinal. 2. Chelsea memiliki pengalaman yang lebih banyak dalam turnamen ini, dengan telah tampil dalam 2 final sebelumnya. 3. Chelsea hanya bertemu dan mengalahkan Benfica 4-1 di 16 besar, sebagai satu-satunya klub Eropa di babak gugur Piala Dunia antar klub 2025. 4. PSG tidak terkalahkan oleh Chelsea dalam 4 pertandingan terakhir, 2 kali menang dan 2 kali imbang di Liga Champions. 5. Fabian Ruiz dari PSG dan Pedro Neto dari Chelsea bakal bersaing demi jadi top skor Piala Dunia antar klub 2025, dengan sama-sama mengoleksi 3 gol. Tapi, apa yang akan terjadi jika PSG tidak waspada? Chelsea dapat memberikan kejutan dan menjadi juara Piala Dunia antar klub 2025. Apakah PSG dapat mempertahankan rekor mereka dan menjadi juara, atau apakah Chelsea dapat memanfaatkan pengalaman mereka dan mengalahkan PSG? Mari kita tunggu dan lihat apa yang akan terjadi dalam pertandingan ini. Apa pendapat Anda tentang pertandingan ini? Apakah Anda berpikir PSG dapat menjadi juara, atau Chelsea yang akan memberikan kejutan? Mari kita diskusikan di komentar. 4. Krisis ego komitmen di Real Madrid, Mbappe dan Vini Junior disorot. Krisis ego dan komitmen di Real Madrid, sorotan pada Mbappe dan Vini Junior. Kompas.com, penampilan defensif Real Madrid mengalami penurunan yang signifikan saat mereka berhadapan dengan Paris Saint-Germain, yang bertepatan dengan kembalinya Kylian Mbappe ke dalam susunan pemain utama. Dalam pertandingan tersebut, Real Madrid harus menelan kekalahan telak dengan skor 0-4 dari PSG. Pertandingan antara PSG dan Real Madrid ini merupakan semifinal kedua Piala Dunia antar klub 2025 yang berlangsung pada Kamis, 10 Juli 2025,
dini hari WIB di MetLife Stadium, New Jersey. Pelatih Xabi Alonso menekankan betapa pentingnya kerjasama tim setelah penampilan defensif yang mengecewakan saat melawan tim asuhan Luis Enrique. Masalah ini bukanlah hal baru, pelatih sebelumnya, Carlo Ancelotti, juga menghadapi tantangan serupa sejak musim lalu. Menurut laporan dari Marca, ego individu para pemain telah mengganggu sinergi tim, dan manajemen Real Madrid sangat menyadari adanya masalah ini. Alonso telah mengidentifikasi isu tersebut dan menyadari bahwa tanpa adanya solusi, tantangan dalam pekerjaannya akan semakin berat. Namun, klub telah memberikan dukungan penuh kepada manajer baru ini. Los Blancos berencana untuk mengadakan pertemuan dengan beberapa bintang tim mereka pada musim panas ini untuk mendiskusikan harapan dan tingkat komitmen yang mereka miliki. Salah satu pemain yang akan dibicarakan adalah Vinicius, yang performanya belakangan ini membuat manajemen merasa khawatir. Kontrak baru untuk Vinicius belum ditandatangani, dan klub ingin memahami apa yang ada dalam pikirannya. FIFA via Getty Images, Karl Recin menunjukkan reaksi Kylian Mbappe setelah Real Madrid tertinggal 0-3 di tengah babak pertandingan melawan PSG. Pertandingan ini merupakan semifinal kedua Piala Dunia antar klub 2025 yang diadakan pada Rabu, 9 Juli 2025, malam waktu setempat, Kamis pukul 2 WIB, di MetLife Stadium, New Jersey. Di sisi lain, Mbappe juga menunjukkan komitmen defensif yang kurang memuaskan jika tim tidak menguasai bola, dan Alonso menegaskan bahwa tidak ada pemain yang bisa lepas dari tanggung jawab defensif. Kekhawatiran yang sama juga dirasakan terhadap Mbappe terkait kurangnya usaha yang ditunjukkan di lapangan. Sementara itu, Rodrigo Goes, yang telah 5 kali berturut-turut memulai pertandingan dari bangku cadangan, kini sedang dalam proses untuk meninggalkan klub. Sebelumnya, Los Blancos hanya terbuka untuk kepergiannya, tetapi kini media di Madrid melaporkan bahwa klub telah mengambil keputusan dan sedang mencari cara untuk melepas Rodrigo. Jangan lewatkan berita terbaru dan pilihan kami langsung di ponsel Anda. Pilih saluran favorit Anda untuk mengakses berita dari kompas.com melalui WhatsApp channel https://www.whatsapp.com/channel/0029fafbetsjert13ho3d. Pastikan Anda sudah menginstal aplikasi WhatsApp. 5. Pujian Gareth Bale untuk PSG, tim tanpa superstar. Bale memuji PSG, tanpa bintang, mereka bermain sebagai satu tim. Jakarta. Gareth Bale, mantan bintang sepak bola yang terkenal, baru-baru ini mengungkapkan kekagumannya terhadap Paris Saint-Germain, PSG, setelah mereka meraih kemenangan luar biasa melawan Real Madrid. Tanpa kehadiran pemain bintang yang biasanya menjadi sorotan, PSG justru menunjukkan performa yang sangat mengesankan. Dalam pertandingan semifinal Piala Dunia antar klub 2025, PSG berhasil mengalahkan Madrid dengan skor telak 4-0. Mereka langsung memimpin dengan 2 gol hanya dalam waktu 9 menit, berkat kesalahan yang dilakukan oleh Raul Asensio dan Antonio Rudiger. Setelah 24 menit berlalu, PSG kembali mencetak gol ketiga, semakin memperlebar jarak dengan Los Blancos. Akhirnya, Madrid harus menerima kenyataan pahit setelah kebobolan gol lainnya di akhir pertandingan. Gareth Bale, yang pernah menjadi superstar di Madrid, sangat terkesan dengan cara PSG bermain. Tim asuhan Luis Enrique ini menunjukkan kekompakan yang luar biasa dan tidak bergantung pada satu pemain tertentu. Menariknya, mereka tidak memiliki satu pun superstar. Tentu saja, ada pemain seperti Ousmane Dembele yang tampil sangat baik musim ini, tetapi mereka tidak memiliki sosok superstar yang mendominasi, ungkap Bale dalam wawancaranya dengan ESPN FC TV. Mereka benar-benar beraksi sebagai sebuah tim. Apakah Dembele bermain atau tidak, pemain lain akan siap untuk mengambil alih dan melakukan tugas yang sama, tambah Bale, yang juga merupakan mantan kapten timnas Wales. Saya merasa mereka tidak bergantung pada individu tertentu. Mereka memiliki skuad yang hebat, dan semua pemain bergerak ke arah yang sama,
melakukan hal yang serupa. Mereka berada di jalur yang sama, jelasnya. Pelatih mereka berhasil membuat semua pemain bekerja keras dalam melakukan pressing. Saya tahu banyak yang mengatakan bahwa kami melakukan kesalahan, tetapi mereka juga berhasil memaksa Real Madrid melakukan kesalahan pada hari Rabu, yang berujung pada terciptanya gol-gol tersebut, tutup Gareth Bale mengenai penampilan PSG. Apakah Anda setuju dengan pandangan Bale tentang PSG? Apakah tim tanpa superstar bisa lebih efektif? Mari diskusikan di kolom komentar. Rin Cas